Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepantasnya dan selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan iradahnya, atas limpahan rahmat, nikmat hidayah serta inayahnya, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa sama-sama menghadiri panggilannya, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga kehadiran kita di majelis yang insya Allah muliakan ini dicatat oleh Allah menjadi satu kebaikan yang telah bernilai di sisinya 10 kebaikan, sebagaimana firman-Nya, wa man jaa bil hasanati falahu aslu amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Salawat beserta salam, rahmat beriring salam, rahmat yang seperti hujan semoga Allah limpah curahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula dari atas mimbar khutbah ini khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kita termasuk golongan yang di sisi Allah menjadi umat yang paling mulia, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat ini, bahwa kita tahu bersama bahwa sholat yang dianjurkan untuk kaum pria adalah sholat berjamaah. Tempat yang utama untuk melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum pria adalah di masjid. Rasulullah SAW berpesan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalus shalah salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang beliau mengatakan, "Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib." Lantas di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Salatul rajulu ma'a rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajul wa ma kana aqsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla."
Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sholat seorang bersama seorang lebih baik daripada sholatnya sendirian. Sholat seorang bersama dua orang lebih, itu lebih baik daripada sholatnya bersama satu orang. Dan jika lebih banyak, lebih disukai Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa' dan Ibnu Hibban. Masrul Mukminin sedang Jum'ah rahimahumullah. Dari ayat, dari sabda Rasul ini tergambar bahwa jangan sampai kita menyalahi arti, bahwa ketika Rasul mengatakan bahwa sholat terbaik bagi kalian adalah sholat di rumah, itu adalah untuk nawafil, untuk sholat sunnah. Tetapi beliau mengatakan bahwa illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Maka ma'asyiral mukminin sedang Jum'ah rahimahullah, Khatib mengutip perkataan dari Profesor Dr. Muhammad Wahbah Juhaini di dalam kitabnya Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh As-Sabi'i. Beliau mengatakan bahwa sholat di masjid itu lebih utama, bahwa sholat lebih banyak jamaahnya, lebih baik daripada sholat yang sedikit jamaah. Tetapi beliau di dalam kitabnya ini mengecualikan atas 3. Apa yang dikecualikan oleh beliau? Beliau mengatakan sholat berjamaah dengan jumlah jamaah yang sedikit, tetapi di masjid yang lebih dekat, itu lebih utama daripada sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak, tetapi lokasi masjidnya lebih jauh. Jangan sampai kita pergi datang ke Al-Jabal karena ingin berjamaah dengan banyak jamaah masjid. Tapi kata Wahbah Juhaini, masjid di daerah kita meskipun sedikit jamaah lebih baik daripada sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak, tetapi di masjid yang lebih jauh. Karena beliau mengatakan juga di dalam pengecualiannya bahwa sholat berjamaah di masjid terdekat yang sedikit jamaahnya lebih utama dari sholat berjamaah di masjid yang jauh walaupun jamaahnya banyak. Dan yang ketiga, beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah sholat bagi wanita di rumah lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral mukminin sidang Jum'ah rahimahumullah. Dari ini tergambar bahwa kita sebagai kaum pria yang hadir hari ini menunaikan sholat Jum'ah berjamaah, marilah kita untuk selalu berjamaah di masjid. Tidak hanya sholat Jum'ah saja, tetapi sholat 5 waktu yang wajib itu, mari kita sama-sama makmurkan masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, beliau menggambarkan bahwa di yaumil akhir nanti ada 7 golongan, yang mana 7 golongan itu mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari. Beliau mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu yauma la illa illuh. Bahwa kata beliau di yaumil akhir nanti ada 7 golongan, yang mana 7 golongan itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Dan yang mana di yaumil akhir itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Dari 7 golongan itu beliau mengatakan, rajulun mu'allikun qalbuhu bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, beliau mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsa ilallahi fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, beliau mengatakan, hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
dari ayat ini tergambar bahwa janji Allah, janji Rasul tergambar bagi keutamaan sholat berjamaah bagi seorang pria di masjid. Sholat yang 5 waktu. Marilah kita menghadiri masjid. Marilah kita sama-sama memakmurkan masjid. Karena salah satu memakmurkan masjid adalah mengisi masjid itu dengan sholat berjamaah, dengan kajian-kajian Islam, dengan halakoh-halakoh Islami. Karena sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allim kana lahu ka'ajrin hajin tama hajjatuh." Beliau mengatakan bahwa siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka apa ganjarannya, kata Rasulullah? Seperti orang yang naik haji dengan haji yang sempurna. Maka ma'asyiral mukminin sidang rumah rahimakumullah, mudah-mudahan semoga masjid kita adalah masjid yang diberkahi Allah, merupakan masjid yang makmur dengan jamaahnya, dengan kaum prianya yang selalu menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dan semoga masjid kita dihindarkan dari perselisihan, dihindarkan dari perpecahan yang berujung pada pertikaian dan pertengkaran. Semoga kita istiqomah, tidak hanya hadir untuk menghadiri jamuan Allah yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah, tapi mari kita sholat 5 waktu memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sihatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa adabal akhirah. Allahumma thabbit ikhwanana al-mujahidina fi Palestin khususan fi Gaza wa indima'ahum. Allahumma alaika bil yahud al-mal'unin wa anjil ghadabaka alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.